komisaris Bank Kalsel yang kemarin 3 minggu lalu ya? Iya. 3 minggu lalu baru dilantik. Jadi memang peraturan mengenai pengangkatan bank komisaris ini kan memang semangatnya sebenarnya adalah sesuai yang ada di POJK ya. Sebenarnya adalah menyangkut tata kelola, akuntabilitas, kemudian transparansi. Itu yang paling mengemuka kenapa pengangkatan komisaris di lembaga jasa keuangan itu perlu diatur. Karena memang kita mengedepankan ketiga hal tersebut. Nah, pertanyaan pertama terkait dengan komisaris, bagaimana mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan atau biasa kita sebut fit and proper test. Jadi gini Pak, hak untuk mengajukan anggota Dewan Komisaris itu ada pada pemegang saham. Dan kalau pemegang saham itu kolektif, biasanya ini melalui RUPS ya. Biasanya diputuskan di RUPS bahwa biasanya memberikan kepada pemegang saham pengendali untuk memutuskan, kan seperti itu. Kemudian disepakatilah siapa-siapa saja yang dicalonkan, itu melalui RUPS. Kami hanya melakukan, kami OJK maksudnya, OJK itu hanya melakukan fit and proper test terhadap usulan yang diusulkan oleh, nama-nama yang diusulkan oleh pemegang saham melalui RUPS tadi. Dan untuk kasus Bank Kalsel memang seperti yang kita tahu ada 4 yang diusulkan, 2 komisaris independen, 2 komisaris non independen. Dan non independen itu salah satunya adalah sebagai ketua komisaris, ketua Dewan Komisaris. Nah, dari sisi jumlah yang diatur itu adalah tidak bisa melebihi jumlah direksi. Nah, dalam hal ini kan jumlah direksi Bank Kalsel sudah 4. Dulu memang masih 3 Bu, yang terakhir ini kan 4. Jadi pemegang saham dapat mengusulkan jumlah komisaris paling banyak sebanyak jumlah direksi. Jadi sudah sesuai ketentuan. Nah, sekarang masuk ke tadi, setelah diusulkan melalui RUPS, kemudian OJK akan menilai kelayakan dan kepatutan. 3 aspek yang dinilai dalam kelayakan kepatutan ini. Pertama, integritas. Kedua, finansial. Kemudian kompetensi, gitu kan? Integritas ini termasuk integritas secara finansial. Artinya memang tidak pernah berutang kemudian gagal bayar dan sebagainya. Nah, yang dilakukan fit and proper test itu kepada Dewan Komisaris, direksi maupun pemegang saham pengendali. Itu semua harus melalui fit and proper test di OJK. Kemudian dari sisi komposisi, tadi saya sebutkan ada yang namanya komisaris independen, ada yang komisaris biasa atau independen. Nah, yang khusus yang komisaris independen itu diatur bahwa komisaris yang independen itu diatur bahwa persyaratannya lebih dibanding yang non independen. Kenapa? Karena prinsip-prinsip yang tadi kita harapkan memang terutama dipegang oleh yang independen ini. Independen itu ada didefinisikan di POJK. Nanti bisa saya bacakan, tapi intinya adalah tadi diharapkan memang tidak ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan itu bisa datang karena hubungan keluarga, hubungan bisnis dan sebagainya, ada di definisinya. Tapi intinya memang kita harapkanlah dari yang independen ini jalannya ketiga hal itu akan lebih ketat dibanding yang tentu saja non independen. Non independen ini tidak diatur seperti yang independen. Dia bisa jadi ada hubungan keluarga, bisa jadi juga karena dia mewakili pemegang saham ya bisa jadi keluarganya, bisa jadi ada hubungan kerja dan sebagainya. Artinya
Berbeda dengan yang independen, dia tidak terikat pada tadi aturan itu. Itu untuk yang komposisi ya. Kemudian kita tahu kemarin sudah dilantik komisaris utama non independen, komisaris non independen, kemudian komisaris independen 2. Ketentuan OJK mengenai potensi konflik kepentingan. Nah ini yang saya maksud tadi di yang independen. Makanya itu diatur tersendiri, tidak bisa ada potensi konflik, misalnya keluarga dan sebagainya. Dan kalau kita lihat yang 2 itu kan memang di luar ada kepentingan seperti ini. Ya Pak, wajar sah aja Pak ya, yang 2 non independen tadi. Gimana? Yang non independen sah aja kan Pak? Sah saja, karena di aturan kita memang tidak seperti yang diatur untuk yang independen. Ya saya kira memang kalau Bapak jadi pemegang saham, Bapak kan punya kepentingan untuk, Pasti Pak. kan kepentingan teori manajemen itu ya, kepentingan untuk mengatur tetapi diwakili kan. Nah karena dia mengelola dana publik, harus ada dong yang menjaga ini supaya tetap tadi tata kelolanya, akuntabilitasnya, transparansinya tetap bisa dijaga. Harapan khusus saya kira sama seperti komisaris-komisaris yang lain, yang mereka dapat melakukan pengawasan yang baik terhadap jalannya bisnis Bank Kalsel, tentu saja karena memang tantangan kedepannya kan cukup atau bisa dikatakan sangat berat lah, sangat berat tantangan ke depan, sehingga kita harapkan memang fungsi-fungsi komisaris ini dapat berjalan dengan baik, terutama untuk yang non independen tentu saja menerjemahkan bagaimana keinginan pemegang saham, sementara untuk yang independen bagaimana menjaga independensi mereka untuk memastikan bahwa bank dijalankan dengan baik dan benar. Saya kira seperti itu.